Banyak kisah menarik dan inspiratif di balik sosok Ki Joko Bodo yang bersahaja. Mantan pakar metafisika papan atas yang wafat Selasa lalu meninggalkan ilmu klinik sebelum menghadap Sang Kholik. Setelah hijrah dan istiqomah mendalami agama, Ki Joko Bodo menyulap istana Wong Sinting yang dulu nampak misterius dan menyeramkan menjadi majelis zikir yang menyejukkan. Lalu benarkah sebelum wafat, Ki Joko Bodo berpesan kepada anak laki-lakinya agar memusnahkan belasan pusaka keramat yang dulu dijaganya dengan taruhan nyawa? Adakah pesan terakhir yang diungkapkan Ki Joko Bodo kepada istri dan kedua anak gadisnya? Apa saja ujian dahsyat yang dialami Ki Joko Bodo saat meniti jalan pertobatan? Lalu seperti apa komentar pakar metafisika terkait tempat praktik supranatural Ki Joko Bodo yang kabarnya ingin dijadikan masjid? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas pergolakan batin dan ilham paripurna yang ditinggalkan Ki Joko Bodo untuk keluarga, sahabat, dan masyarakat Indonesia. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Empat hari sudah, Ki Joko Bodo meninggalkan dunia fana. Banyak cerita menarik dan inspiratif yang bikin kagum publik, netizen, bahkan generasi milenial yang baru mengenalnya. Jejak digital Ki Joko Bodo pun kembali diperbincangkan. Salah satu yang membuat remaja zaman now auto kagum adalah kiprah Ki Joko Bodo di dunia hiburan. Sebagai pakar metafisika papan atas di zamannya, sosok Ki Joko Bodo dianggap memiliki magnet kuat, hingga produser film dan rekaman pun ingin mengais untung lewat nama besar pria nyentrik bernama asli Agung Yulianto ini. Selain pernah membintangi film Terowongan Casablanca yang pernah mencetak box office, Ki Joko Bodo juga sempat eksis menjadi penyanyi. Tahun 2011 silam, Ki Joko Bodo menjadi satu-satunya paranormal yang menggawangi boyband The Biang Kerok. Bersama 9 rekannya, diantaranya Lucky Wija dan Arya Prasetyo, komedian Ginanjar, hingga Sony Septian suami Fairuz Arafik yang saat itu masih pendatang baru. Saya kenal Joko Bodo itu tahun 94 ya. Kenapa dia populer itu dulu? Karena dia orang yang kontroversial ya. Jadi orang pro dan kontra. Nah, pro dan kontra itu yang membuat dia menjadi sangat dikenal ya. Yang aku tahu sih tentang Ayah tuh sosok yang emang berbuat sesuatu itu berdasarkan imajinasinya, berdasarkan pikirannya. Apa yang dia pengen ya dia berusaha buat kabulin itu. Tidak puas bikin boyband keroyokan lantaran kurang mengeksplor kemampuan olah vokalnya, Ki Joko Bodo lantas membentuk trio 3 mantra bersama 2 paranormal lainnya, yaitu Ki Joko Wasis dan Ki Joko Yono. Di tengah menjamurnya boyband kala itu, 3 mantra berhasil mencuri perhatian dan cukup sukses lewat lagu Kaduku Niku. Di single yang menyitir kelakuan cewek matre yang dalam video klip diperankan oleh almarhumah Oma Swati ini, Ki Joko Bodo lebih totalitas dalam menunjukkan olah vokalnya. Cinta ditolak, namun semuanya telah terjadi. Engkau telah memiliki, aku tak berdaya. Rukun kok dijampe-jampe. Kayak gitu kan udah jadi penyanyi.
Aku berdoa semoga almarhum ayah bisa mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Mohon doanya juga untuk pemirsa, semoga ayah bisa diterima di sisinya, dan semoga peninggalan yang ayahku berikan bisa dijadikan pelajaran. Dan ini juga kan dekat sama teman-teman artis kan. Jadi memang beliau silaturahminya bagus. Seperti Aldi ngeliat beliau itu kayak Kito Rolis. 2 album dari 2 grup musik yang digawanginya menjadi salah satu cenderamata yang ditinggalkan Ki Joko Bodo untuk keluarga dan dunia hiburan Indonesia. Meski kiprah keartisannya seolah tenggelam oleh nama besarnya di dunia supranatural Indonesia, Ki Joko Bodo tidak mau anak-anaknya menjadi paranormal atau pakar metafisika seperti dirinya. Pria kelahiran Singaraja, Bali 17 Februari 1964 ini justru ingin anaknya mengikuti jejaknya di industri hiburan. Lalu benarkah Aida Prasasti, putri bungsunya, disiapkan Ki Joko Bodo untuk menjadi seorang entertainer? Dan ayahku juga nggak pernah ya ngomong ke aku kalau misalkan aku bakal meneruskan dia kayak gitu tuh nggak pernah ngomong. Tapi pernah ngomongnya adalah aku meneruskan ayahku ya sebagai entertainer. Ayahku bilangnya kayak gitu sih. Aku udah pernah cerita sebenarnya ini ke ayah. Ayah pasti akan ada yang mengaitkan ayah dengan masa lalu. Tapi ayahku bilang, oh nggak apa-apa. Itu namanya konsekuensi. Itu bagian dari kamu menerima sebuah proses juga. Kalau misalkan kamu masih mengelak, berarti kamu nggak menerima proses itu dong. Ya nggak apa-apa. Kita nggak bisa kontrol apa yang orang lain ucapkan ke kita. Tapi kita bisa menyaring apa yang mau masuk, apa yang mau kita terima, atau apa yang mau kita abaikan. Dan itu juga merupakan salah satu konsekuensi. Kalau emang kamu mau dikenal banyak orang, kamu masuk ke dunia hiburan, itu adalah konsekuensi. Ayahku bilang kayak gitu. Selain kuliah di Fakultas Multimedia Universitas Indonesia, Sasti juga menyukai dunia mode. Ia senang bergaya di depan kamera. Berbeda dengan Sasti, Revo yang lebih pendiam belum tertarik terjun ke industri hiburan. Meski sejak kecil sudah sering diajak ke lokasi syuting oleh sang ayah. Kalau cerita sih, ayah sebenarnya nggak pernah cerita yang gimana-gimana tentang kehidupan pekerjaannya, tapi yang bikin aku lumayan ingat sih waktu diajak pertama kali syuting sama ayah sih. Itu waktu kelas 2 SD, mungkin 2008 itu lagi pulang sekolah, tiba-tiba disuruh mandi terus nemenin ayah syuting. Itu grogi pertama kali, tapi dari situ sih seneng sih, maksudnya ngerasa bahwa oh ayah tuh pekerjaannya gini ya, ngerasa bangga aja sih. Kalau kenangan sih banyak banget ya, mulai dari main sama ayah sampai ya akhir-akhir kemarin sih paling ngerawat ayah sih, maksudnya itu juga yang gak bakal dilupain itu sih, pengalaman itu. Banyak kenangan indah tentang sang ayah tercinta yang tak mungkin dilupakan Revo dan Sasti. 2 anak dari pernikahan Ki Joko Bodo dengan Daimah itu merasa beruntung bisa membingkai quality time bersama sang ayah sampai pria yang sangat mereka cintai itu menghembuskan nafas terakhirnya pada Selasa 22 November lalu. Bagi Sasti dan Revo, roh ayahnya seolah masih ada di dalam rumah. Aku masih selama ini sebenarnya mungkin akan selamanya aku masih merasakan kehadiran ayahku karena my father gonna lives forever in me. Jadi aku pasti akan merasa ayahku bakal selalu ada di aku, ayahku ada di aku, dan aku selalu ada di dia. Ya, Komplek Istana Wong Sinting yang luas dan asri yang menjadi persemayaman Ki Joko Bodo sebelum dimakamkan di TPU Gang Kober, Jakarta Timur, seolah menjadi prasasti yang mengabadikan jejak Ki Joko Bodo di dunia fana. Dengan segenap cinta, Revo menunjukkan kemegahan istana peninggalan ayahnya yang dihiasi candi setinggi pohon cemara. Konon dulu, di puncak stupa candi yang paling tinggi itulah Ki Joko Bodo yang bisa melawan gravitasi bumi, bermeditasi, atau sekedar mengamati keriuhan di bagian timur Jakarta. Sekarang kita akan menuju ke bagian candi juga ya Mas ya? Candi yang ada di atas ini.
di samping rumah juga sih posisinya. Ini posisinya outdoor. Nah, katanya di sini kita bisa melihat candi yang tingginya 33 meter. Oke. Lihat sini, Mas. Oh, ini ada kolam ya, Mas, di sini. Ini tempat apa biasanya, Mas? Kalau di candi-candi itu kan biasanya ada kolam buat bersuci ya, buat pemandian gitu. Nah, ini niru konsep candi-candi pada umumnya, itu tempat kolam untuk bersih-bersih segala macam. Patung-patung ini semua wajah almarhum sama iya. keluarga. Ini perjalanan hidupnya ayah sih. Ukiran-ukirannya yang di situ perjalanan hidupnya ayah. Beberapa emang jalannya aja ayah gitu. Ayah suka menempelkan perjalanan hidupnya Iya, mungkin biar anak-anaknya, keturunannya tuh tahu gitu tentang perjalanan hidupnya ayah. Next, kita boleh lihat tempat yang lain? Boleh. Mau kemana? Di sini. Ini tempat apa, Mas? Ini tempat ruangan kosong aja sih sebenarnya. Tempat kalau ayah. Misalnya mau lihat Taman Mini lewat atas sih. Oh, lewat atas. Bisa, Mas? Bisa. Boleh? Boleh ke atas? Lewat sini. Tinggi juga ya. Kelihatan semua, Mas, Taman Mini dari sini? Ya, beberapa spot kelihatan. Tinggi juga ya. Mau langsung sini? Mana? Oh, ini di atasnya masjid ya, Mas? Mana? Ini? Yang ini pengening ini? Bukan, itu rumah. Oh, itu rumah? Oh, kayak masjid ya? Pertama yang membuat inspirasi rumah dia itu adalah kalau kita lihat di tengahnya kan lubang ke bawah. Nah, itu niru rumah saya yang tengah itu. Nah, itu kan saya lubang ke bawah. Oke, sudah ini jadi. Kemudian dia belum punya candi atas belum punya. Dia dari sini diukur nih, candi saya berapa meter ke atas. 27 meter. Akhirnya dibikin tuh sebelahnya. Dia lebih tinggi, 33 meter ya. Ini candi, dia pernah bilang saya, candi yang ada gede itu. Saya kepengen tuh candi itu berdiri bahwa orang akan mengenang siapa Ki Joko Bodo. Satu. Mudah-mudahan itu candi itu, saya nggak tahu apakah itu memang sudah dibilang ke keluarga dia, istri anaknya, tapi kalau ke saya dia bilang, saya bangga dengan candi ini. Nah, dia bangun dengan susah payah dari kecil-kecil dibangun. Waktu dapat pasien, aku bangun dulu ini Jim. Kita dapat pasien. Aku bangun dulu di lantai ini, Itu berapa tahun dia bangun, lebih lama daripada hotel bintang 5. Ada 5 tahunan, 6 tahunan. Dia bangun pelan-pelan. Kalau nggak bagus dipugar sama dia lagi. Dia desain sendiri. Dari situ saya tidak tahu apa yang membuat inspirasi dari saya, tapi paling tidak yang saya hargai adalah militansinya untuk mencapai itu. Dari nggak ada jadi ada. Tak jauh dari komplek candi ada rumah Lumbu yang menjadi tempat Ki Joko Bodo berdiskusi dengan teman-temannya, baik dari kalangan paranormal maupun alim ulama. Itu dulunya adalah kamarnya ayah. Ini namanya, kalau ayah bilangnya namanya lumbung. Lumbung. Jadi di situ ada tempat, di bawah itu ada tempat nongkrong ayah sama teman-temannya, biasa buat sholat juga. Lalu di atasnya itu ada kamar tidur ayah di atas itu. Itu masih ditempatin terakhir kapan? Kalau sekarang sih udah nggak pernah, mungkin udah agak lama juga, mungkin sekitar 5 tahunan lah udah nggak ditidurin sama ayah. Yuk, pemirsa, kita akan coba lihat ke atas di mana dulu almarhum sempat tidur dan beristirahat di sini. Cuman dalam 5 tahun terakhir ya, Mas, sudah jarang untuk ditempati. Tapi kita ingin lihat tempat peristirahatan almarhum dulu. Assalamualaikum. Pemirsa, ini sudah tidak ditempati selama 5 tahun ya, Mas? Iya, sudah tidak ditempati lagi. Dulu ini adalah kamar tidurnya ayah. Kamar tidurnya ayah? Iya, tempat ayah tidur. Ini nanti mungkin akan dibenahi lagi ya nanti? Iya, tentunya akan dirapikan supaya tetap nyaman ditinggali aja. Suatu saat mungkin bisa digunakan. Tahun 1998,
Saat krisis moneter melanda Indonesia, karir Ki Joko Bodo sebagai pakar metafisika justru menggapai puncak kejayaannya. Di tahun itulah ia menuangkan imajinasinya ke dalam konsep arsitektur hingga berdirilah rumah tradisional Jawa yang bersisihan dengan tempat beribadah yang kemudian dinamakan Istana Wong Sinting. Di bagian basement istana itu, ada goa yang sangat ikonik kala itu karena memiliki celah sempit bernuansa magis yang dinamakan lorong waktu. Hanya saja Revo enggan memperlihatkan peninggalan sang ayah yang berbau klinik. Jadi Istana Wong Sinting itu adalah salah satu bentuk dari kenyentrikan atau keanehan, kenyelenehannya ayah itu. Istana Wong Sinting artinya adalah istana tempat orang-orang Sinting. Jadi yang tinggal di sini atau yang kesini itu Sinting kalau kata ayah gitu. Di pintu betul ada wajah ayah. Pintunya ini lumayan tinggi juga ya, karena biar orang nyaman juga masuknya. Lalu di depan sini nih ada sebuah batu monumental namanya Prasasti. Ini menceritakan sejarah hidup ayah seperti penculikan Raden Yuyun Sanjaya itu kakaknya tahun 82, ada juga peristiwa reformasi 98, pengungkapan bom di Taman Mini dan pembentukan Partai Permata Nusantara atau Perantara. Ini telapak kaki dan tangan bekasnya? Ini telapak tangan dan telapak kakinya ya. Ini adalah gambaran dari almarhum dan jati diri almarhum. Inilah saya pencinta seni gitu. Karena beliau memang seorang sarjana ya. Dia juga arsitek pun beliau sendiri, semua beliau sendiri, dari semua bangunannya pun ini asli batunya dari Merapi dan Bali, tukangnya juga gitu. Dia betul-betul pencinta seni yang luar biasa. Perbedaannya kalau dulu banyak energi dari orang lain yang berobat, yang segala macam itu ada. Tapi setelah beliau betul-betul bata nasuha, perlahan-perlahan energi dari semua pasien-pasien itu sudah clear secara perlahan selama 6 bulan di sini. Betul-betul, dan benar masakan ini wow, amazing. Selain lorong waktu yang menyisakan misteri, Ki Joko Bodo juga dikabarkan meninggalkan belasan pusaka keramat. Konon dulu, sejumlah pusaka keramat menjadi rebutan para tokoh supranatural hingga Ki Joko Bodo menjaganya dengan taruhan nyawa. Lalu mengapa anak-anak Ki Joko Bodo ingin memusnahkan pusaka keramat yang disebut-sebut peninggalan kerajaan Jawa kuno itu? Melewati perjalanan tapak tilas beliau yang beliau lakukan, mungkin menaiki goa, mencari sesuatu barang yang memang kita tidak mampu untuk ke situ, beliau mampu. Kalau barang-barang sih jujur aku emang nggak dari dulu nggak pernah lihat barang-barang peninggalan gitu ya. Jadi ya kalaupun ada ya bakal kita buang sih. Kalau ilmu hitam, wallahu a'lam bishawab, kita kembalikan kepada Allah. Dan insya Allah dengan jati dirinya di beliau nemu, dan pada akhirnya endingnya adalah bertobat kepada Allah, bisa memilah dan memilih antara ilmu yang ini dan ilmu yang itu. Lantas, sejak kapan Ki Joko Bodo meninggalkan dunia supranatural yang telah membuatnya kaya raya? Benarkah Ki Joko Bodo stres berat hingga sakit-sakitan sejak ditipu rekan bisnisnya?